Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Tanpa terkecuali nikmat iman dan nikmat Islam. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita dan menjadikan kita hamba-Nya yang senantiasa mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Kemudian salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih semangat ya? Semangat? Semangat. Masih pagi. Insyaallah masih semangat. Sudah sarapan? Ada yang belum dan ada yang sudah. Ya. Mudah-mudahan yang belum sarapan ketika pengajian tidak ingat sarapan, supaya fokus pengajian. Ya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kembali materi yang berapa bulan? Sebulan apa 2 bulan lalu ya? 2 bulan lalu. Materi tentang apa? 2 bulan yang lalu? Ada yang masih lupa? Atau masih ingat? Ya, bagaimana cara supaya kita meninggal? Kiat-kiat supaya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Di antara kiatnya yang kemarin, yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengingat kematian. Di mana seseorang yang dia lupa dengan kematian, maka dia akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama adalah taswifut taubah. Dia akan dihukum dengan taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Kemudian yang kedua, dia akan dihukum dengan at-takasul fil ibadah. Ya, malas untuk beribadah. Yang ketiga, dia akan dihukum dengan tarkur ridha bil kafaf. Ya, tarkur ridha bil kafaf. Ya, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan yang tidak pernah
puas, tidak pernah merasa cukup. Sebanyak apapun pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia nggak pernah merasa cukup. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga kemarin? Ya, memperbanyak amalan rahasia. Baik, sekarang kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara hal yang dapat membantu seseorang meraih husnul khatimah adalah di saat orang tersebut bersegera bertaubat. Dan hendaknya kita jangan sampai menunda-nunda yang namanya taubat. Siapapun kita, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Pasti kita pernah melakukan dosa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, setiap bani Adam, kata Rasulullah, khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu khata'un. Dia mesti melakukan kesalahan. Fa inna khairul khata'in at-tawwabun. Dan yang paling baik dari anak Adam ini, yang dia melakukan kesalahan ini adalah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bersegera untuk bertaubat. Coba kita lihat dalilnya di dalam surat Ali Imran. Ya. Di dalam surat Ali Imran di mana Allah Subhanahu wa taala katakan wasari'u, ya, ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayatnya jelas ya. Allah katakan wasari'u. Apa kata Allah? Ayo bersegeralah, ya. Bersegeralah. Dalam surat Ali Imran ayat 133 ya. Wasari'u kata Allah, bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk menuju mencari ampunan daripada Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah untuk mendapatkan surga, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin kata Allah. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga ini bagi orang yang bertakwa. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di saat kita bertaubat, ya, ada dua caranya. Yang pertama yaitu dengan cara langsung memutus dosa yang kita lakukan. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Yang kedua, mungkin ada orang yang sangat susah untuk meninggalkan dosa tersebut. Jadi butuh proses dia. Maka cara yang kedua adalah dengan cara mengimbangi dosa tersebut dengan amal soleh. Ini kita ambil dari hadis yang menjelaskan tentang seorang Arab Badui. Jadi ada seorang Arab Badui, suatu ketika tiba-tiba dia datang ke masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Kemudian dia ini kencing di pojokan masjid. Orang Arab Badui. Di sini ada enggak? Enggak ada ya. Dia tiba-tiba kencing di pojokan masjid. Ketika itu para sahabat sudah, apa bahasanya ya? Sudah geram, ya. Ingin menangkap dan mungkin menghentikan daripada orang Arab Badui ini. Tapi sama Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Kenapa demikian? Rasulullah SAW
menyuruh sahabat lain ini untuk membiarkannya? Karena kalau ketika itu dia sedang kencing di pojokan misalnya, kemudian orang-orang datang mau nangkap dia, kira-kira iya malah kecer kemana-mana kan? Iya. Rasulullah udah biarin aja. Dia ini Arab Badui. Walaupun sahabat yang lain ini marah. Setelah dia selesai, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengambil air, kemudian menyiram daripada bekas, ya, kencing daripada Arab Badui tersebut, ya, disiram dengan air yang banyak sampai hilang. Nah, maka dari sini kita ambil di saat seseorang akan bertobat seperti demikian. Ketika ibaratnya ada dosa demi dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka dosa ini bagaimana caranya supaya hilang? Di antaranya dengan cara kita memutus dosa tersebut, dan ini memang di antara syarat taubat. Kita bersegera untuk memutus dosa ini. Atau yang kedua, kalau misalnya dia belum bisa, dengan cara memperbanyak amal soleh. Dan amal soleh ini bisa menjadi penghapus, penggugur daripada dosa seseorang. Sebagaimana hadis tadi yang kita bacakan di awal, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini hadis ini jangan disepelekan ya Bapak Ibu semua. Kenapa? Sudah mencakup 3 hal. Kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Baik kita ada di masjid. Kan kadang orang tuh bertakwanya nanti kalau pas di masjid. Kalau udah keluar masjid kayaknya sudah bebas gitu ya. Wah, sudah bebas, terserah mau ngapain deh. Kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah dimanapun kalian berada, mau di masjid, mau di saat kita sedang sendirian, mau di saat kita di keramaian, kita disuruh bertakwa. Di mana makna takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Secara sederhana seperti demikian. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Iringilah kebaikan itu, iringilah as-sayyi'at, keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka niscaya yang namanya kebaikan tersebut akan menghapus daripada keburukan. Kata Allah dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya yang namanya kebaikan itu, yudhibnas sayyi'at, akan menghapus daripada keburukan ataupun dosa. Berkenaan ayat ini ada kisah, ya. Jadi ayat ini turun tentang seseorang yang ketika itu dia mengganggu seorang wanita, ya. Dia mengganggu seorang wanita tapi tidak sampai berbuat zina, tidak. Hanya mengganggu. Setelah dia mengganggu, dia sadar apa yang dia lakukan ini salah. Kemudian dia datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, saya telah mengganggu wanita. Saya telah begini. Kata Abu Bakar, sudah kamu taubat. Tidak usah kamu ceritakan kepada orang lain. Cukup kamu dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Datang ke sahabat Abu Bakar, dia nggak merasa puas. Kok jawabannya cuma disuruh taubat? Ya, suruh apa lagi kalau bukan suruh taubat. Kemudian dia datang kepada sahabat Umar bin Khattab. Sama, dia pun mengadukan hal yang sama. Dan ternyata jawaban sahabat Umar bin Khattab pun juga sama. Ya, sama jawabannya. Udah kamu bertaubat. Ya, enggak usah diceritakan kepada orang lain. Sama, dia enggak puas. Akhirnya dia datang ke hadapan Rasulullah SAW. Dia ceritakan, wahai Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan ini. Ketika itu Rasulullah SAW diam dan Rasulullah SAW belum menjawab. Kebetulan saat itu azan sudah dikumandangkan dan qomat pun juga sudah dikumandangkan.
Akhirnya dia ikut sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, mana laki-laki tadi ini? Ya. Saya, wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, tadi kamu ikut sholat tidak bersama kita? Iya, saya ikut sholat bersama engkau, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tadi, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan. Dan kebaikan yang pertama di saat seseorang melakukan dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari hadis yang tadi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah dimanapun berada. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi yang namanya keburukan itu dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nomor pertama kaitannya dengan hablum minallah. Kita menegakkan hak Allah. Nomor kedua kaitannya dengan hubungan antara diri kita sendiri. Dan yang ketiga kaitannya dengan sesama manusia. Jadi hadis ini sebenarnya ringkas, akan tetapi hadis ini mengandung makna yang begitu dalam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di saat seseorang melakukan dosa, maka segeralah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambilkan dari buku ini ya. Kisah yaitu tentang Tha'labah bin Abdurrahman. Di mana sahabat Tha'labah bin Abdurrahman ini adalah seorang sahabat Nabi yang dia biasa melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Tha'labah ini untuk suatu keperluan. Kemudian dia berangkat dan melewati sebuah rumah, ya, seorang lelaki dari Ansor, di mana saat itu dia tidak sengaja. Nggak sengaja ya, tidak sengaja melihat istri daripada orang Ansor ini sedang mandi. Ya, nggak sengaja lihat. Kira-kira kalau nggak sengaja dilanjutkan apa? Ya, Pak, dilanjutkan apa berhenti Pak? Lanjut jalan, lanjut jalan. Saya kira lanjut dilihat ya. Nggak sengaja dia lihat. Kemudian dia berpaling. Tapi karena tidak sengaja ini, dia merasa takut kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang dia. Akhirnya dia pergi ke gunung. Enggak mau kembali ya, enggak mau kembali. Karena takut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkenaan dengan dia udah maksiat. Padahal saat itu dia maksiatnya tidak sengaja. Oh, sekarang sengaja, ya. Katanya dilihat haram, enggak dilihat barang bagus gitu ya. Baik, akhirnya dia pergi ke gunung ya. Dia enggak kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah SAW ini mencari mana nih sahabat Tha'labah bin Abdurrahman ini mana, kok enggak ada. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus sahabat Umar bin Khattab untuk mencari Tha'labah ini. Dicari kemana-mana, kemudian alhamdulillah ketemu. Kata penggembala, mungkin yang kamu cari itu adalah laki-laki yang ada di sana, yang ada di gunung itu, yang setiap malam dia ibaratnya teriak-teriak, ya, menyesali daripada perbuatannya. Ketika itu akhirnya dibawa oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadap kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, saya ingin nanti ketemu Rasulullah SAW pas Rasulullah SAW sholat.
Jadi nggak mau ketemu langsung. Ya, saking dia ini menyesali dosa yang telah dia lakukan, padahal enggak sengaja. Padahal tidak sengaja. Ketika Rasulullah SAW sholat, kalau nggak salah sholat maghrib ketika itu, dia mendengarkan apa yang dibaca Rasulullah. Yang dibaca Rasulullah SAW ini kira-kira ayat berkenaan dia ataukah tidak? Oh, ternyata bukan. Setelah selesai sholat, dia bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ditanya sama Rasulullah, apa ini? Kenapa kamu ini kemana saja? Kenapa tidak kembali? Wahai Rasulullah, saya takut Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan saya. Saya telah melakukan seperti ini. Kata Rasulullah, tidak. Ya. Kemudian, ya, singkat cerita, dia sakit. Di mana sakit ini pun juga ibaratnya disebabkan dia memikirkan dosanya tadi. Ya. Dia memikirkan dosanya tadi. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan tidak. Dan bahkan Jibril turun kepada Rasulullah SAW menyampaikan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni daripada dosanya. Tapi dia sakit sampai ya seperti demikian, akhirnya sakitnya ini menghantarkan dia meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Saat itu sama Rasulullah SAW dimandikan, disolatkan. Kemudian Rasulullah SAW yang ikut mengantarkan jenazahnya, membawa jenazahnya. Tapi kaki Rasulullah SAW ketika mengantarkan jenazah ini sampai jinjit. Kemudian ditanya sama sahabat, kenapa Rasulullah SAW engkau melakukan demikian? Ya, sampai jinjit seperti itu. Kata Rasulullah SAW, karena betapa banyak sekali sayap-sayap malaikat yang turut menghantarkan sahabat Sa'labah ini. Masya Allah ya. Karena satu dosa yang dia lakukan enggak sengaja, sampai seperti demikian dia menyesalinya. Beda mungkin dengan kita. Ya, lihat sekali astagfirullah, balik lagi. Lihat astagfirullah lagi ya. Atau mungkin malah sengaja buka di HP-nya. Waliyadzubillah. Baik. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Yaitu dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ini tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan cara kita berdoa kepada Allah. Ayo, siapa di sini yang setiap doanya, ya Allah, berilah kepada saya husnul khotimah. Ya, jangan-jangan ternyata kita lupa doa minta itu. Yang kita minta mungkin, ya Allah, palingan apa biasanya diminta orang-orang ya? Lancarkan rezekinya. Kalau yang belum nikah, segerakan jodohnya. Jadi yang kadang kita minta ini hanya berkutat untuk masalah dunia. Terkadang kita lupa untuk meminta masalah akhirat kita. Padahal yang namanya doa ini merupakan silahul mukmin, senjata bagi orang yang beriman. Senjata bagi orang beriman. Di saat kita terhimpit, di saat kita terdesak, kita punya doa sebagai senjata kita untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Ya. Maka di antara doa misalnya, bisa kita membaca doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat, sekelas Nabi saja, Nabi Yusuf, beliau berdoa kepada Allah untuk meminta husnul khotimah. Kok ya kita sombong ya, tidak minta sama Allah. Ya Allah. Maka mulai detik ini Bapak Ibu sekalian, nanti dimanapun kita berdoa jangan lupa diselipkan doanya. Apa doa Nabi Yusuf alaihissalam? Sebagaimana yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 110. Potongan ayatnya, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Ini ya. Atau mungkin kita minta dengan redaksi kita. Silakan. Ya. Mungkin dengan bahasa Indonesia pun juga bisa. Atau mungkin dengan bahasa Arab, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah.
Ya Allah, saya meminta kepadamu supaya saya ini diberikan husnul khotimah. Karena ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Ingat ya, ketika nanti di akhirat, ya, ada orang-orang yang dia ini masuk surga bi ghairi hisab. Ya. Dia masuk surga tanpa hisab. Kalau tanpa hisab berarti diadab enggak? Enggak. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang betul-betul memurnikan tauhidnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka pun juga adalah orang yang meminta dengan ini. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang dia ini masuk ke dalam surga dengan cara hisabayasiro. Apa itu hisabayasiro? Hisab yang mudah, yang ringan. Ya, ketika ditanyakan tentang hisabayasiro, Rasulullah SAW mengatakan itu hanya pemaparan. Jadi seseorang hanya ditunjukkan, dulu kamu melakukan ini, iya ya Rabb. Dulu kamu melakukan ini, iya ya Rabb. Dulu kamu melakukan ini, iya ya Rabb. Sampai dia merasa kalau saya ini mesti masuk neraka nih. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad satartu laka fid dunya, ghafartu lakal yaum." Sebagaimana ketika di dunia saya menutupinya, maka hari ini saya pun juga mengampunimu. Dia pun masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga adalah seseorang yang masuk, seseorang yang dihisab dengan hisab munaqashah namanya. Hisab munaqashah itu artinya dia diaudit, dihisab dengan teliti. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man nukisa udiba." Barang siapa yang dia ini dihisab dengan hisab yang teliti, dengan munaqashah tadi, hisab yang teliti, udiba, maka mesti nanti dia akan diadab. Kira-kira kita masuk yang mana nih? Nah, minimal masuk yang kedua lah ya. Ya, walaupun dihisab tapi dengan hisab yang ringan. Maka nanti dilihat ketika di akhir hidupnya Bapak Ibu. Dilihat di akhir hidupnya, apakah dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah atau kasuul khotimah. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan seseorang itu sesuai dengan keadaan di saat dia meninggal dunia. Jadi ada orang-orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Ketika itu dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tubuhnya berlumuran darah. Akan tetapi wanginya sangat harum. Karena dia meninggal dunia dalam keadaan syahid di medan perang. Ada juga orang-orang yang meninggal dunia di saat dia sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya dalam keadaan sedang bertalbiyah. Ya, sedang ihram talbiyah ya. Sedang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya. Ya. Maka begitu pun juga dengan orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Dia dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar berapa tahun? 50.000 tahun. Seseorang dikumpulkan di padang mahsyar kurang lebih 50.000 tahun ketika itu. Umur kita ada 50.000 tahun? Gak ada. 100 tahun juga belum tentu sampai. Maka jangan sampai ya, umur yang pendek ini, yang tidak sampai 100 tahun ini, menjadikan kita nanti sengsara di padang mahsyar. Ya. Sengsara di padang mahsyar. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aja kita jam 10 sudah panas ya, sudah sumuh. Padahal matahari jauh. Apalagi nanti di mahsyar didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih cuma 1 mil. Lantas bagaimana nanti panasnya ya?
Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Allahumma rzuqna husnal khatimah misalnya. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku ini, anugerahkanlah kepadaku ini husnul khatimah. Itu senantiasa kita baca dalam doa-doa kita. Baik mungkin doa di saat kita selesai sholat, atau mungkin di saat kita sujud pada Allah, atau mungkin di saat azan wal iqamah, atau di saat-saat misalnya ba'da asar di hari Jumat. Dimanapun tempatnya kita bisa berdoa, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan doa ini. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang tahu antara kita kapan kita akan meninggal dunia. Bisa jadi nanti, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, kita tidak tahu. Maka di saat kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita tersebut, sehingga kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang selanjutnya, ini kok cepat sekali jamnya ya. Yang selanjutnya, ini masih banyak sini. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ibadah yang mungkin butuh kita latih. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Karena tidak setiap orang bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang kita dengar Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang mengatakan Allah itu enggak adil. Ya, saya terus yang diuji. Itu tetangga saya enggak pernah diuji misalnya. Berarti dia sudah tidak husnudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah suudzon sama Allah. Kalau dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu dia akan mengatakan, ini mungkin yang terbaik bagi saya. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan saya nanti di surganya. Makanya sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji saya. Ya. Tapi insya Allah bagi kita yang suka sholat, kemudian pengajian, mudah-mudahan kata-kata tersebut tidak keluar dari lisan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathin. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari menjelang wafatnya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Apa kata Rasulullah? Janganlah salah seorang di antara kalian dia meninggal dunia kecuali di saat dia sedang husnudzon sama Allah. Apapun ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita, kita harus senantiasa husnudzon. Ya, husnudzon apa? Ini yang terbaik bagi kita. Makanya antara ibadah hati dengan ibadah anggota badan itu lebih susah mana? Lebih susah ibadah hati. Apa saja ibadah hati? Ya, seperti mencintai Allah, tawakal sama Allah, husnudzon sama Allah. Ini merupakan bagian daripada ibadah hati. Dan di saat seseorang ibadah dengan jasadnya, dengan anggota badannya, maka yang memegang peranan penting adalah hatinya ini, ibadah hati. Bisa saja seseorang sholat, tapi ternyata hatinya bukan untuk Allah. Kita Bapak Ibu sekalian sama-sama sekarang datang di sini, sama-sama kumpul di sini, sama-sama kita belajar di sini sekarang. Tapi bisa jadi antara satu dengan yang lainnya akan mendapatkan pahala yang berbeda dari Allah. Sesuai dengan niatnya tadi. Mungkin ada yang niatnya karena sudah rutinan hari Ahad misalnya ya, akhirnya datang ke pengajian. Tapi bukan niat betul-betul untuk belajar, hanya sekedar rutinitas biasa.
Tentu berbeda dengan orang yang datang ke sini untuk benar-benar belajar. Nanti pahalanya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanna 'abdi bi, falyadhunnu bi ma syaa." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya, ya, aku berdasarkan daripada prasangka hambaku. Hendaknya hambaku berprasangka kepadaku menurut yang dia sukai. Jadi kita ini, Allah ini sesuai dengan prasangka kita semua. Jangan sampai kita suudzon sama Allah, palingan nanti saya juga meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya wislah, saya tidak mau ibadah, saya tak melakukan dosa saja. Begitu? Enggak. Kata Rasulullah SAW, kita disuruh berusaha dan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau suatu ketika menemui seorang pemuda yang akan meninggal dunia. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW bertanya dengan pertanyaan, bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa yang kamu rasakan? Ya. Kemudian kata laki-laki ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah dan aku khawatir terhadap dosa-dosaku. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul dua perkara ini pada hati seorang hamba dalam kondisi demikian ketika dia meninggal dunia, kecuali Allah akan mengabulkan harapannya dan memberikan keamanan daripada apa yang dia takutkan. Tadi dia berharap apa sama Allah? Dia katakan, saya hanya berharap kepada siapa? Allah. Kemudian yang kedua, saya khawatir terhadap dosa-dosa saya. Maka kata Rasulullah SAW, apabila seseorang melakukan hal demikian di saat dia meninggal dunia, pasti Allah akan mengabulkan harapannya. Mungkin dia mengharapkan surga Allah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampun ataupun memberikan keamanan dari yang dia harap, dari yang dia takutkan. Tadi dia takut akan apa? Akan dosa-dosanya. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa sekarang berarti? Ya? 6 apa 7? 7. Yang ketujuh, jangan menzalimi orang lain. Atau tidak menzalimi orang lain. Kata Rasulullah SAW, ittaqul dzulma. Jauhilah oleh kalian kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya yang namanya kezaliman itu merupakan zulumat, kegelapan pada hari kiamat. Maka di antara bentuk kezaliman kita kepada orang lain di saat kita menzalimi orang tersebut. Mungkin dengan perkataan kita, mungkin dengan perbuatan kita, mungkin dengan kita ambil hartanya. Kalau seorang pemimpin mungkin dia zalim kepada rakyatnya dengan cara korupsi misalnya, ya, tidak memberikan hak rakyatnya misalnya, atau bentuk-bentuk kezaliman yang lain yang dilakukan oleh seorang hamba dengan seorang hamba. Makanya di antara hadis yang tadi yang kita katakan, yang 3 hal, kita disuruh bertakwa sama Allah, kita disuruh menjaga diri kita dari dosa. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Inilah nanti yang menjadi ibaratnya sumber keselamatan kita di akhirat kelak. Di saat seseorang menzalimi orang lain, kemudian dia ini belum sempat meminta maaf kepada orang yang dia zalimi, maka nanti di akhirat kelak
orang ini akan membayar kezalimannya tersebut dengan amal perbuatan yang dia bawa. Kata Rasulullah SAW suatu ketika pernah bertanya kepada para sahabatnya, manil muflis? Siapa orang bangkrut itu, kata Rasulullah SAW. Kemudian sahabatnya mengatakan apa? Al muflisu fina man la dirham lana wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita itu orang yang enggak punya harta benda. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW, orang yang nanti datang di hari kiamat dengan pahala mungkin sedekahnya, dengan pahala hajinya, dengan pahala sholat malamnya, akan tetapi di satu sisi dia masih membawa dosa kezaliman kepada orang lain. Maka ketika itu dia membayar kezalimannya itu dengan pahala sholatnya tadi, pahala zakatnya tadi. Ya. Sampai kalau misalnya ternyata pahalanya habis, dipakai untuk membayar kezaliman-kezaliman yang dia lakukan, ya, maka mungkin pahalanya sudah habis, sudah nggak ada lagi nih untuk bayar kezalimannya. Maka ketika itu dosa orang yang dia zalimi diberikan kepadanya. Naudzubillah ya. Kita udah capek-capek sholat, kita udah capek-capek sedekah, kita udah capek-capek bangun malam misalnya. Tapi ternyata ya itu semua kita kumpulkan untuk tetangga kita nanti misalnya ya. Kenapa? Karena kita menzalimi tetangga. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ada seorang wanita yang satu dia masuk surga karena seekor anjing, yang satu masuk neraka karena seekor kucing. Wanita yang masuk surga karena seekor anjing, dia ini awalnya adalah wanita yang suka berzina, wanita malam lah bahasanya di sini ya. Kemudian dia melihat seekor anjing, dengan keikhlasannya dia ambilkan minum dan dia berikan minum. Dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Tapi ingat, ini khusus untuk wanita ini ya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Wah, kalau kayak gitu saya tak seperti wanita ini aja. Jadi wanita malam kemudian nanti kasih minum anjing ya. Enggak seperti itu konsepnya ya. Kemudian ada juga seorang wanita, kata Rasulullah SAW, yang dia ini rajin sholat malam, rajin puasa, tapi dia pelihara kucing. Dia pelihara kucing, kucingnya cuma ditaruh di dalam kandang dan tidak diberi makan. Ya. Jadi dia menzalimi daripada kucing ini. Akhirnya menjadi dia penyebab dia masuk ke dalam neraka. Kalau hewan saja menjadikan seseorang masuk ke dalam surga dan menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka, terlebih lagi dengan saudara kita, terutama saudara kita sesama muslim. Maka jangan sampai kita mendoliminya. Di antara bentuk dolimnya tersebut dengan ngerasani gitu kan, dengan membicarakan. Ya, bahkan mungkin ibu-ibu ya, bapak-bapak semua, di pengajian ini pun juga bisa jadi kita mendolimi saudara kita. Kita ngerasani saudara kita. Lihat tuh, ibu itu dari kemarin bajunya cuma pakai itu tok gitu kan. Nah, misalnya. Sudah ngerasani. Misalnya seperti demikian. Baik. Ini yang keberapa tadi? Yang ketujuh. Ya. Yang sekarang yang ke-8, insyaallah udah jam 8 ini. Kita cepat ya. Yang selanjutnya, kalau tadi kita tidak boleh menzalimi orang lain, maka yang selanjutnya adalah berbuat baik kepada orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'ruf taqiya masari'is su." Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Perbuatan baik itu akan menjaga seseorang dari masari as-su, kesudahan yang buruk. Artinya su'ul khatimah. Makanya kita diperintahkan tadi
wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan contoh orang yang memiliki akhlak yang begitu baik. Maka di antara kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah SAW ini tidak pernah menghina yang namanya makanan. Ya. Rasulullah SAW ini tidak pernah menghina makanan. Ini bentuk di antara kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita beda mungkin ya. Ini kok makanannya kurang garam, kurang asin, tapi habis kita makan ya. Ini garamnya kok kurang asin, kurang ini, tapi dimakan. Lihat Rasulullah SAW, di saat Rasulullah SAW oleh salah seorang sahabat, beliau diajak dihidangkan dob apa dob? Kadal gurun. Ya, kadal gurun. Dan itu boleh dimakan ya. Tapi jangan disamakan dengan kadal yang ada di kita ya. Kadal gurun. Ketika itu dihidangkan makanan tersebut kepada Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW memakannya? Tidak. Apakah Rasulullah SAW menghinanya? Tidak. Rasulullah SAW hanya mengatakan, ini adalah makanan yang tidak ada di kampung saya. Jadi saya nggak biasa makan ini. Tidak dihina makanannya, tapi dengan cara demikian Rasulullah SAW ya, dengan keluhuran budi pekerti, akhlak Rasulullah SAW ya, beliau pun tidak memakan, tapi tidak menghina daripada makanan tersebut ya. Dalam hal seperti ini saja Rasulullah SAW sudah berbuat baik, apalagi kepada manusia. Suatu ketika ada kepala kabilah datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, saya minta kambingmu yang ada di lembah ya. Sama Rasulullah SAW ketika itu dikasihkan semuanya. Yang ada di lembah itu dikasihkan semuanya. Saya minta semuanya, dikasihkan semuanya. Kemudian setelah itu dia datang ke kaumnya. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam. Kenapa? Karena Muhammad ini bukanlah orang yang takut miskin. Ya. Karena hal seperti ini. Baik, habis waktunya Bu. Izin Ustaz, kalau diperkenankan tanya jawab sebentar. Baik, silakan. Ya, kalau mau ada yang ditanyakan ya. Berkenaan dengan materi kita. Monggo Bapak Ibu yang ngersake pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita mohon kepada Ustadz untuk dilanjutkan dengan doa. Baik, tidak ada ya. Kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan sampai nanti akhir hayat kita. Sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini, mudah-mudahan nanti di surga pun juga kita dikumpulkan bersama. Demikian Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.